Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tuhanku, tak layak sorga bagiku, akan tetapi Tuhanku, aku tidak sanggup apabila harus menjadi penghuni neraka. Para jemaah, bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini ingin saya menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasul, ada 7 golongan manusia yang senantiasa mendapat perlindungan dan naungan dari Allah kelak pada hari kiamat, di mana orang lain tidak mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk satu di antara 7 golongan tadi. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil maksudnya pemerintah yang adil, presiden yang adil, menteri yang adil, gubernur yang adil, bupati, wali kota yang adil, bapak lurah yang adil, kepala desa yang adil, ketua RW, ketua RT, dan datuk bandar kalau pakai bahasa Malaysia yang adil. Adil itu apa sih? Adil itu bukan bagi rata sama rasa, bukan. Adil itu adalah wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempat yang benar. Jadi proporsional. Kalau salah ya salah, siapapun orangnya. Itu antara lain makna adil. Lalu yang kedua yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat kala adalah wasyabun nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dan berkembang dan selalu sibuk beribadah kepada Allah. Anak muda dimanapun dia sekolah, dimanapun dia kuliah, dimanapun dia bekerja, itu yang bagus, tapi jangan suka melalaikan ibadah. Itu yang kedua. Berbahagialah anak muda yang aktif sebagai remaja masjid, sholat waktunya terjaga, bahkan sholat tarawih, sholat Jumatnya juga senantiasa intensif mereka melakukan. Lalu yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang dinaungi oleh Allah kelak pada hari kiamat di padang mahsyar adalah seseorang yang hatinya terpaut di masjid, tergantung di masjid. Ini makna bukan secara fisik saja, hatinya selalu rindu dan selalu ingin ke masjid. Dia kalau sholat 5 waktunya mewajibkan dirinya untuk selalu di masjid. Pokoknya dimanapun dia selalu terpaut hatinya ke masjid, selalu memikirkan masjid, bagaimana untuk memakmurkan masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Sayang sekali di antara kita ada yang hanya secara fisik di masjid, artinya dia baring-baring tidur di masjid karena dia tidak bisa ngontrak rumah. Ini tidak termasuk kategori ini. Walaupun fisiknya di masjid, kalau hatinya tidak terpaut ke masjid, bahkan kadang-kadang dia hanya tidur, tidak ikut salat berjemaah, maka orang ini tidak termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, warajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, saling menyayangi, saling tolong menolong, saling menjaga persatuan, itu semata-mata karena Allah. Dia berkawan baik bukan karena ada kepentingan pribadi, tapi semata-mata cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'atu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik dan handsome, yang manggil sebutlah orang nakal. Dalam bahasa sehari-hari kita sebut pelacur. Kalau diperhalus apa namanya,
wanita komersial. Lalu ketika dipanggil itu dia mengatakan, inni akhafullah, sorry, saya takut kepada Allah. Itu yang nomor 4. Yang 5, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki atau perempuan yang beramal, bersedekah, tapi dirahasiakan, disembunyikan. Sampai Rasulullah menggambarkan saking rahasianya, tangan kanan memberi seolah-olah tangan kiri tidak tahu. Mengapa orang sedekah harus lebih utama kalau disembunyikan? Untuk menghilangkan riya. Sebab orang kalau yang selalu menyebarkan itu kan ingin dipuji orang. Nah, itu kurang baik. Jadi sudahlah, Allah akan mencatat. Orang yang selalu sedekah tapi riya, nanti di akhirat Allah katakan kepada dia, mintalah pahala kamu kepada orang yang kamu minta puji. Kepada siapa kita akan minta pahala? Orang punya pahalanya Allah. Allah tidak berkenan memberi pahala karena apa? Dia sedekah ingin dipuji orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang riya itu termasuk syirkul asghar. Syirik tersembunyi. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu sekalian, silakan berinfak, bersedekah, dan tidak perlu diumumkan. Walaupun demikian ada pengecualian. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya-nya menjelaskan, untuk orang kaya raya, walaupun tidak selalu, sewaktu-waktu kalau infak perlu orang lain tahu. Kenapa? Lidaf'il fitan, untuk menolak fitnah. Sebab kalau orang tidak pernah lihat dia sedekah, orang akan ngerasain dia. Orang akan mengatakan itu biar kaya medit. Ya, orang Sulawesi bilang meingki. Ya, untuk menolak fitnah semacam itu tidak apa-apa. Sewaktu-waktu sedekah itu dilihat orang, tapi tidak usah sengaja diperlihatkan, tapi dilihat orang. Hati tetap dijaga, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari popularitas, dan bukan untuk karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang akan mendapat perlindungan dari Allah adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki, termasuk juga dalam ini perempuan, yang zikir kepada Allah di waktu yang sepi, di tengah malam, lalu mengalir air matanya, ingat atas dosa-dosanya, dan sangat menyadari betapa minimnya ibadah yang dia lakukan dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga berangkat dari kesadaran itu air matanya mengalir. Jadi air mata ini akan membawa dia ke dalam surga. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Demikian, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berinfak, membantu tetangga yang sedang susah. Untuk mengakhiri ceramah ini, mari kita simak sabda Rasulullah SAW, ma'amana bi membata syum'an wa jaruhu ja'iyun ila janbihi wa ya'lam. Jangan mengaku sebagai orang beriman orang yang tidur dalam kekenyangan, orang yang tidur dalam kenyamanan dengan segala fasilitasnya, sedangkan tetangganya atau familinya atau teman-temannya sakit perut karena kelaparan. Wa ya'lamu, dia tahu tentang kondisi itu, namun dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak terketuk hatinya untuk memberikan Tuhan kepada mereka. Orang semacam itu, kata Rasulullah, jangan mengaku sebagai orang beriman. Sebab orang beriman itu salah satu cirinya adalah sedekah. Makna sedekah itu benar dan jujur. Jadi keimanannya dibuktikan dengan dalam bentuk membantu orang yang miskin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.